Aku dihina mandul oleh gundik suamiku yang tak lain adalah adik tiriku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Bun, Wanda tadi telpon. Dia bilang dapat pekerjaan di dekat sini dan ingin tinggal bersama kita. Bagaimana menurut Bunda? Tanya Mas Evan suamiku suatu malam. Wanda mau tinggal di sini? Ada apa ya, Pak? Sahutku sambil mengerutkan kening. Iya, katanya biar lebih hemat biaya transportasi. Lagi pula, rumah kita kan cukup luas. Jawab suamiku, mencoba meyakinkan. Dan akhirnya beberapa minggu berlalu, dan Wanda sudah resmi menjadi bagian dari rumah kami. Awalnya semua terasa menyenangkan. Wanda membantu pekerjaan rumah, dan Mas Evan nampak lebih perhatian dan lembut kepadaku. Aku senang melihat perubahan itu. Namun sebuah kejanggalan muncul saat perayaan ulang tahun Mas Evan yang ke-32, yang juga merupakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Setelah menyuapi ibunya dan kemudian aku sepotong kue, Mas Evan dengan gerakan perlahan dan tatapan aneh menyuapi Wanda, adikku, tepatnya adik tiriku. Setitik krim kue menempel di dagu Wanda, dan tanpa sadar, Mas Evan mengusapnya dengan lembut. Jantungku berdesir aneh. Sentuhan itu terasa terlalu intim untuk seorang kakak ipar. Ketika Mas Evan menyadari aku memperhatikannya, ia nampak terkejut dan segera menjauh dari Wanda. Semoga setelah ini Mas Evan dan Mbak Naura segera diberikan momongan ya. Om dan Tante pasti sudah tidak sabar meminang cucu. Ujar Wanda tiba-tiba, sambil melirik sinis ke arahku. Dan semoga saja Mbak Naura tidak bermasalah. Lanjutnya dengan nada mengejek. Kata-kata itu bagai anak panah yang menancap di hatiku. Apa maksudnya? Apakah dia tahu tentang kekhawatiranku yang mendalam? Karena belum juga dikaruniai seorang anak setelah 2 tahun menikah. Aku adalah satu-satunya harapan keluarga Mas Evan untuk memiliki seorang pewaris perusahaan. Melihat gelagat yang tidak seperti biasanya, membuatku curiga. Tapi mana mungkin, Wanda adalah adikku satu ibu, dan dia adalah putri dari istri kedua papaku. Setelah beberapa bulan ini dia tinggal bersama kami. Karena dia bekerja di sebuah bank swasta yang berada tidak jauh dengan rumah kami. Aku sama sekali tidak keberatan. Bukankah dia juga adikku? Namun instingku sebagai seorang istri kembali diuji. 1 minggu sejak acara ulang tahun Mas Evan, hari ini aku kembali ke rumah setelah 3 hari perjalanan bisnis. Jalanan macet parah. Mungkin aku akan tiba tengah malam. Aku memutuskan untuk mengambil jalan alternatif yang lebih jauh, demi menghindari kemacetan yang tidak berujung. Cuaca yang panas membuat tenggorokanku terasa kering. Aku mampir ke sebuah minimarket untuk membeli minuman dingin. Segelas minuman dingin berhasil menyegarkan dahagaku. Saat keluar dari minimarket, mataku menangkap 2 sosok yang familiar berjalan menuju sebuah klinik kesehatan. Aku memperhatikannya dengan saksama. Itu Mas Evan dan Wanda. Ada urusan apa mereka di sana? Perlahan, aku mengikuti mereka dari kejauhan, sambil mengambil ponselku untuk berjaga-jaga. Mas Evan terlihat merangkul bahu Wanda. Gestur mereka lebih dari sekedar kakak beradik. Beberapa saat kemudian, mereka keluar lagi. Mereka bergandengan tangan seperti sepasang kekasih. Tidakkah kau sadari, Wanda? Tangan yang kamu genggam itu adalah tangan kakak iparmu sendiri, suami dari kakakmu sendiri. Mereka tidak menyadari kehadiranku di sana. Aku membiarkan mereka berlalu. Buat apa aku mengejar mereka? Tidak baik membuat keributan di tempat umum.
Aku menghampiri petugas apotek yang tadi melayani mereka. Maaf Mbak, saya boleh bertanya? Apa tujuan 2 orang yang baru saja ke sini ya? Saya khawatir kalau adik saya punya penyakit serius dan menyembunyikannya dari saya. Oh, yang tadi suami istri barusan ya? Mereka bukan sakit, Bu, tapi hanya membeli alat kontrasepsi. Ibu ini ada-ada saja. Jawab petugas itu sambil tersenyum kecil. Oh, begitu ya. Terima kasih ya Mbak. Kirain mereka beli obat yang dirahasiakan. Iya Mbak, sama-sama. Lagian juga mereka itu sudah langganan kok di sini. Berarti mereka membeli alat kontrasepsi. Dan sudah sering. Untuk apa kalau bukan untuk berbuat sesuatu yang tidak seharusnya? Kalau hanya untuk pesanan orang, tidak mungkin sesering ini. Kalau sudah langganan, berarti itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Kemungkinan besar kecurigaanku benar. Ada hubungan serius di antara mereka. Insting seorang istri memang jarang yang meleset. Ini adalah alasan keduaku untuk curiga kepada mereka. Alasan yang cukup kuat. Rupanya kemacetan jalanan telah membuka salah satu aktivitas rahasia mereka. Coba kalau tadi aku tidak mengubah rute. Mungkin aku tidak akan pernah mengetahui semua ini. Sesampainya di rumah, aku berusaha bersikap seperti biasanya. Hanya saja, aku tidak bersemangat untuk bicara. Kamu kenapa sayang? Kok kelihatannya jutek banget? Ada masalah di kantor ya? Cerita dong sama aku, tanya Mas Evan. Enggak kok Mas, cuma aku kecapean saja. Jawabku singkat. Sedangkan Wanda hanya berdehem pendek sambil melirik ke arah kami. Seperti lirikan tidak suka. Aneh. Suatu hari, aku pamit pulang agak sore. Karena pekerjaanku sedang menumpuk di kantor. Dia menganggukkan kepala tanda setuju. Siang harinya aku lupa ada berkas penting yang tertinggal. Aku berniat untuk menelpon Mas Evan. Tapi ponselnya sedang tidak aktif. Sedangkan berkas itu harus ada saat meeting beberapa jam lagi. Terpaksa aku pulang sendiri untuk mengambilnya. Sesampainya di depan rumah, ada mobil Mas Evan terparkir. Kok tumben dia pulang cepat? Aku cuek saja. Kebetulan kami membawa kunci masing-masing. Jadi tidak perlu saling merepotkan ketika ingin membuka pintu. Tidak perlu juga berteriak-teriak minta dibukakan pintu. Aku melangkah menuju ruang kerjaku. Ketika melewati kamar Wanda, terdengar suara Wanda tertawa manja. Lalu terdengarlah desah-desahan yang begitu khas. Apa yang Wanda lakukan di dalam sana? Siapa yang menemaninya? Aku mencoba membuka pintunya. Tapi sial, pintu itu terkunci dari dalam. Apakah Wanda membawa pacarnya ke rumah ini? Tapi seharusnya dia tidak melakukan perbuatan mesum sepeninggalanku seperti ini. Aku ini kan kakaknya. Apakah dia biasa melakukan hal seperti ini? Mudah-mudahan dia hanya berhalusinasi di dalam sana. Aku mencoba menempelkan telingaku ke pintu kamar. Kali ini desahan wanita itu terdengar jelas. Tidak mungkin aku salah dengar. Bagaimana caranya agar aku bisa menyaksikan perbuatan bejatnya itu? Baiklah, kutunggu saja di depan pintu. Karena untuk mendobrak pintu ini rasanya tenagaku tidak cukup kuat. Kret! Pintu itu tiba-tiba terbuka. Mas Evan keluar tanpa baju. Hanya sebuah celana boxer pendek yang menutupi bagian intimnya. Keringatnya memenuhi area tubuhnya. Aku termangu. Begitupun dengan dia. Tatapan mata kami bertemu. Naura, katanya kamu pulang sore. Apa yang kalian lakukan di dalam sana, Mas? Emosiku naik seketika. Tanpa menunggu babi bu, kudobrak pintu kamar Wanda. Tidak ada seorang pun di sana. Selain dari keadaan kamarnya yang acak-acakan tidak karuan. Mataku menangkap sesuatu. Seongkok lingerie di sisi tempat tidur.
Lingerie siapa itu? Selain milik Wanda, ku dengar gemericik air di dalam kamar mandi. Rupanya Wanda sedang berada di kamar mandi. Wanda! Wanda! Buka pintunya! Pintu itu terbuka. Kamu itu apa-apaan sih, Mbak? Pakai teriak-teriak segala. Pelan sedikit kenapa? Wanda, apa yang kamu lakukan bersama Mas Evan barusan? Melakukan apa sih maksud Mbak? Yang dilakukan kalian berdua barusan? Apa-apaan sih, Mbak? Kita cuma ngobrol biasa saja kok. Jangan bohong kamu, Wanda. Itu lingerie punya siapa? Ya punya aku lah, Mbak. Biasa aja kali. Itu kan cuma lingerie. Sudahlah, Naura. Kamu cuma salah paham. Lagian juga aku baru saja pulang. Mana sempat aku macam-macam. Rupanya ini yang kalian lakukan sepeninggalanku. Jangan macam-macam kamu ya, Mas. Apa, Naura? Kami tidak melakukan apa-apa. Aku saja baru masuk ke dalam kamar Wanda, membantunya mengerjakan tugas. Tugas apa yang kamu lakukan dengan berpakaian seperti itu? Ini tadi terkena air minum yang tumpah. Jadi terpaksa aku melepaskan bajuku. Bohong kamu, Mas. Kudorong tubuhnya hingga ke dinding. Tak kupedulikan dia kesakitan. Wanda hanya terdiam melihat kemarahanku. Ingin rasanya aku mencakar-cakar mukanya Wanda itu. Ingin rasanya aku merobek-robek muka mereka. Tapi aku sadar waktu. Teringat aku dengan tujuanku untuk pulang. Kulirik jam tangan. Meeting akan dimulai 15 menit lagi. Aku harus segera pergi. Setelah kejadian, aku pun semakin mencurigai gelagat mereka berdua. Apalagi aku masih ingat 2 hari yang lalu, saat pagi-pagi sebelum berangkat bekerja. Ibu mertuaku datang berkunjung. Aku menunda keberangkatanku sejenak. Tante Della, mau saya bikinin minuman apa, Tante? Wanda adikku mendahuluiku untuk menawari ibu mertuaku. Gak usah repot-repot. Gak apa-apa kok, Tante. Mbak Naura juga mau berangkat kerja. Jadi kita ngobrol berdua saja ya. Oh iya, kalau Mbak mau berangkat kerja silahkan, Mbak. Biar Wanda saja yang menemani Tante Della. Iya kan, Tante? Iya, gak apa-apa. Sungguh beruntung kamu, Naura. Punya seorang adik yang ramah, perhatian sama orang tua. Cantik lagi. Iya, Ma. Kalau begitu aku pamit pergi dulu ya, Ma. Kan sudah ada Wanda. Gak apa-apa kan, Ma? Aku tinggal dulu. Wanda tersenyum lebar mendengar tutur kata mertuaku yang memujinya. Selama ini dia memang dekat dengan ibu mertuaku. Entah mengapa seolah dia yang selalu berusaha mendekatkan diri. Sering dia berkunjung ke rumah ibu mertuaku, membawa oleh-oleh segala macam. Sedangkan di rumah ini dia tidak pernah sekalipun membeli apa-apa walaupun sekedar buah-buahan. Sedangkan setiap minggu, bahkan lebih dari sekali dia mengunjungi ibu mertuaku, mengajak mertuaku itu jalan-jalan dan sebagainya. Sebenarnya aku tidak merasa itu masalah. Awalnya juga aku bangga punya adik yang royal kepada keluarga suamiku, yang notabene keluargaku juga. Hanya saja, caranya itu terlalu berlebihan. Ketika ada mertuaku, dia tidak mengizinkanku untuk mengerjakan apapun. Dia memasak, memberes-beres rumah. Bahkan asisten rumah tanggaku saja sering tidak kebagian tugas. Ketika ditanya oleh mertuaku, dia hanya menjawab, "Buat apa ngebayarin pembantu, Tante? Kita sendiri kan bisa menyelesaikannya. Buang-buang duit saja. Itu pemborosan. Kamu itu luar biasa, Wanda. Mampu bekerja sekalian mengerjakan tugas rumah tangga." Ah, biasa saja itu, Tante. Lagi pula rumah kakak saya sama saja kan sama rumah saya sendiri. Padahal kalau ibu mertuaku sudah pulang, sedikit pun dia tidak mau ikut andil mengerjakan pekerjaan rumah. Entah sepertinya dia sedang ingin menarik perhatian ibu mertuaku.
Semoga kamu segera diberikan jodoh yang setara denganmu, Wanda. Amin, Tante. Dan semoga juga setelah kami menikah, kami segera diberikan momongan. Iya kan, Mbak? Wanda melirik ke arahku, seperti menyindirku saja perempuan ini. Iya, amin. Semoga kamu segera diberikan jodoh yang sesuai denganmu. Amin. Terkadang juga kita tidak mengetahui ya, Tante. Banyak yang masih menjadi misteri akan siapa jodoh kita. Tidak terduga juga biasanya orang terdekat kita sendiri. Ucap Wanda seperti mengartikan sesuatu. Apa mungkin dia sedang menggambarkan dia berjodoh dengan suamiku? Mungkin ini cuma sisi negatif daripada pikiranku saja. Aku berharap demikian. Perutku terasa keroncongan. Sepertinya minta diisi. Aku melangkah ke meja makan. Tapi di mana ada baiknya aku mengajaknya untuk makan siang bersama. Aku mencari ke sana kemari. Samar-samar aku melihat ibu mertuaku sedang mengobrol bersama Wanda di taman belakang. Memang aku akui, Wanda begitu pintar mengambil hati ibu mertuaku, sehingga dia mampu akrab dengan ibu mertuaku dalam waktu yang belum lama. Tante, sepertinya Tante harus lebih cepat memiliki cucu deh. Kalau tidak kan kasihan perusahaan Om Wiwit akan jatuh ke tangan siapa? Mas Evan kan anak satu-satunya. Iya, Wanda. Tante juga kepikiran seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Naura tidak kunjung hamil. Bagaimana menurutmu, Wanda? Tante, maaf ya sebelumnya. Bukan Wanda mau ikut campur masalah keluarga Tante. Sebaiknya mereka itu lekas melakukan tes kesuburan. Biar kita tahu yang bermasalah itu siapa. Kalau kita sudah tahu, maka kita bisa mencari inisiatif jalan keluarnya. Seperti bantuan medis gitu kan? Atau siapa tahu juga si Mbak Naura itu adalah seorang wanita yang mandul. Kalau dia benar-benar mandul, kan kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Saranmu itu benar, Wanda. Mereka harus melakukan tes kesuburan terlebih dahulu. Siapa tahu juga masmu itu yang bermasalah. Ibu menjawab dengan raut muka yang begitu khawatir. Tenang saja, Tante. Menurut saya sih, kemungkinan yang bermasalah itu Mbak Naura. Soalnya keturunan pihak ibunya banyak yang mandul juga, Tante. Dek, jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata Wanda. Keluarga ibuku saja dia tidak tahu seluk-beluknya. Mana ada keluargaku yang mandul? Hai Ma, sudah makan siang belum? Kalau belum, ayo kita makan siang bersama. Wanda juga. Tante Della sudah makan tadi, Mbak, bareng sama aku. Aku juga sudah masakin Tante Della makanan kesukaannya. Iya kan, Tante? Iya benar, Naura. Adikmu ini sangat pandai memasak. Adikmu ini perempuan yang luar biasa, Naura. Kamu seharusnya bangga mempunyai seorang adik seperti Wanda. Iya, Ma. Kalau begitu Naura tinggal dulu ya. Naura mau makan siang. Oh, iya Mbak. Silahkan. Biar Wanda saja yang menemani Tante Della di sini. Naura, ada baiknya kalian melakukan tes kesuburan karena kita harus mengetahuinya. Siapa yang sebenarnya bermasalah di antara kalian? Siapa saja yang bermasalah, kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Nanti Naura bicarakan dulu sama Mas Evan ya, Ma. Aku dan Tante Della sudah membicarakannya dengan Mas Evan, Mbak. Dia setuju. Katanya besok mau mengajak Mbak Naura ke dokter kandungan. Iya, besok kalian perginya, Naura. Oh iya. Aku percayakan Wanda untuk ikut kalian. Tidak perlu merepotkan Wanda, Ma. Biarkan aku saja dan Mas Evan yang pergi ke dokter kandungan. Nggak apa-apa kok, Mbak. Aku ikut saja. Sekalian juga mau mendengar saran dokter. Kan nanti juga aku bakalan berkeluarga. Tidak ada salahnya kan, Tante? Iya, tidak apa-apa, Wanda. Izinkan saja Wanda ikut denganmu, Naura.
Loh, Wanda kan harus bekerja, sanggahku. Aku sudah izin libur, Mbak. Begitu ngototnya adikku ini mau ikut. Padahal ini adalah masalah pribadiku dan Mas Evan. Tapi dia memaksa ingin ikut serta. Bahkan dia telah meminta izin tidak masuk bekerja mendahuluiku. Sedangkan aku saja baru mendengar kalau pergi ke dokter kandungannya besok. Setelah sekian lama mengikuti prosedur, maka dokter menyatakan tes selesai. Tinggal menunggu waktunya mengambil surat hasil analisis tim dokter. Aku segera keluar dari ruangan itu. Aku menuju aula di mana Wanda dari tadi menunggu. Dia sudah tidak ada lagi di sana. Kemana dia? Oh iya, tadi dia ingin turut serta masuk ke ruangan. Tapi dokter melarangnya. Terpaksalah dia keluar. Beberapa saat kemudian, terlihat Wanda bersama 2 orang. Laki-laki dan perempuan. Ya, mereka adalah pasangan suami istri yang juga ingin melakukan tes kesuburan. Tadi tidak sengaja kami bertemu di saat pendaftaran, tapi saat tes kami berada di lain ruangan. Dari mana saja kamu, Wanda? Dari keliling cari angin, Mbak. Mana Mas Evan? Ganjen sekali Wanda itu, malah menanyakan keberadaan suamiku. Kutinggalkan saja dia yang sedang sibuk mencari keberadaan suamiku. Aku segera menuju ke kantin rumah sakit, buat mengisi perutku. Sambil duduk, aku merenungi sikap Wanda. Mengapa Wanda begitu tidak menunjukkan rasa segannya kepadaku? Bukankah aku ini kakaknya? Mengapa dia tega mendekati suamiku? Bukti yang aku dapatkan sudah cukup untukku mengambil kesimpulan bahwa memang ada hubungan khusus di antara mereka berdua. Dan juga Mas Evan, kenapa dia tega mengkhianatiku? Dan wanita itu adalah adikku sendiri. Sebelum keberadaan Wanda di rumah kami, hubungan kami baik-baik saja. Tapi setelah kehadirannya, aku rasa hubungan kami menjadi sedikit berbeda. Walaupun Mas Evan berusaha untuk terlihat baik-baik saja, aku tetap merasa ada yang janggal di antara adikku dan suamiku. Aku harus memikirkannya. Apa yang seharusnya aku lakukan untuk mereka? Sudah beberapa lama aku duduk di kantin ini. Mas Evan tidak kunjung datang. Padahal tadi aku telah berpesan untuk menyusulku. Daripada aku bengong seorang diri di sini, lebih baik aku mengajaknya untuk pulang. Ketika melewati sebuah aula yang sepi, lamat-lamat aku mendengar ada obrolan dari suara yang aku kenal. Mas, apa sebaiknya kita katakan saja yang sebenarnya kepada si mandul itu? Bahwa kita itu ada hubungan khusus. Aku lelah, Mas, kalau kita harus sembunyi-sembunyi terus seperti ini. Tante Della juga sepertinya pasti akan mendukungku. Aku lihat dia cukup menyukai aku. Si mandul? Siapa itu si mandul yang Wanda maksud? Apakah itu aku? Sabar dulu, sayang. Siapa tahu dia tidak mandul. Hanya saja belum waktunya untuk dia bisa hamil. Mas Evan menjawab dengan lembut. Mas itu tidak percaya ya sama Wanda. Kita lihat saja nanti bahwa dugaan Wanda itu tidak salah. Tunggu saja saat surat keterangan dokter keluar. Atau mungkin Mas masih mencintai si mandul itu melebihi cinta Mas kepada Wanda ya? Kamu tenang saja, sayang. Nanti tiba kok saatnya Mas akan memberi 2 pilihan kepadanya. Dia mau diceraikan atau dimadu. Pokoknya Mas akan tetap menikahi kamu. Ini si 2 pengkhianat sedang merencanakan strategi. Ingin aku labrak mereka di sana. Jijik aku melihatnya. Apalagi melihat Wanda bersikap begitu manja. Bahkan main peluk-peluk suamiku. Aku mengambil langkah. Tapi terbesit satu pikiran yang menghalangi langkahku. Untung belum terlanjur. Bagaimana kalau aku ikuti saja permainan mereka? Terus saja berpura-pura tidak tahu dengan hubungan mereka. Sepertinya manusia-manusia seperti mereka tidak perlu dihadapi dengan kasar. Main cantik saja.
Setelah aku berpikir panjang, entah mengapa, kecemburuanku kepada Mas Evan justru menepis melihat kebersamaan Wanda bersamanya. Seiring waktu, tumbuh rasa tidak peduli. Apa mungkin cintaku mulai memudar? Akan aku manfaatkan saja pengkhianatan mereka. Aku tetap pura-pura tidak mengetahui akan pengkhianatan dua manusia yang justru orang-orang terdekatku itu. Aku lebih fokus kepada pekerjaanku. Tante Della, jangan pulang dulu ya, Tan. Hari ini kita mau lihat hasil tes kesuburan Mas Evan dan Mbak Naura. Nanti biar Wanda saja yang mengambilkannya. Sekalian mau membesuk teman Wanda di rumah sakit. Mbak Naura dan Mas Evan tetaplah untuk bekerja. Hitung-hitung aku mau turut membantu. Niatmu itu sangat baik, Wanda. Tante nggak keberatan kalau kamu yang mengambilnya. Hasilnya juga sama saja kan? Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Kemarin Wanda sudah menghubungi bos Wanda, Tante. Dia mengizinkan Wanda untuk tidak masuk hari ini. Lagi-lagi Wanda seperti mendahuluiku ingin mengambil hasil tes itu. Mengapa dia terlalu bersemangat bahkan untuk mengambil hasil tes saja, dia rela meliburkan diri. Aneh sekali. Aku saja biasa-biasa saja. Kok dia yang lebih sibuk dibandingkan aku? Kalau sampai kamu mengorbankan hari kerjamu, mendingan gak usah diambil, Wanda. Biar Mbak saja yang mengambilnya nanti. Gak apa-apa kok, Mbak. Biar Wanda saja. Aku iakan saja akhirnya. Buat apa aku melarangnya lagi? Lumayan juga sih, tidak mengganggu jam kerjaku di kantor. Wanda ini sangat rajin di rumah. Selagi ada ibu mertuaku. Beruntung pula aku kalau ada ibu mertuaku di rumah. Semua pekerjaan rumah tangga diborong semua oleh Wanda. Aku tidak perlu bersusah payah membantu. Bahkan dia sempat menyuruh Mbok Asi meliburkan diri selama beberapa hari. Subuh-subuh dia akan bangun mendahuluiku. Luar biasa akting Wanda itu. Untuk apa lagi coba kalau tidak untuk mengambil hati si ibu mertuaku. Sehingga aktingnya memuai berkali-kali pujian dari ibu mertuaku. Padahal kalau tidak ada ibu mertuaku, mencuci piring bekas makannya saja dia tidak mau. Bagus, usahanya untuk merebut hati ibu mertuaku sepertinya sudah menampakkan hasil. Sekarang ibu mertuaku malah lebih sayang kepada Wanda dibandingkan aku. Bahkan juga sekarang ibu mertuaku sangat sering membanding-bandingkan aku dengan Wanda. Katanya Wanda itu sosok perempuan yang sempurna. Sudah cantik, rajin, perhatian sama orang tua, cekatan, sambil bekerja lagi. Seharusnya kamu itu bisa mengikuti jejak Wanda adikmu, Naura. Menurut ibu, Wanda itu adalah wanita yang sempurna. Sangat beruntung seorang laki-laki yang akan mendapatkannya nanti. Iya, Ma. Sungguh beruntung ya laki-laki yang akan menikahi Wanda. Sayangnya, Naura belum bisa mengikuti langkah Wanda. Terlalu berat rasanya, Mah, kataku. Tentu saja aku tidak mau mengikuti jejak Wanda itu, yang hidupnya seperti sebuah sandiwara, mendekati suami orang, apalagi suami kakaknya sendiri. Semua itu tidak pantas untuk diikuti. Ingin rasanya aku mengatakan kepada ibu mertuaku bahwa ibu mertuaku belum tahu siapa sebenarnya sosok Wanda itu. Tapi buat apa aku mengatakannya? Toh Wanda juga sudah terlanjur meyakinkan hati ibu mertuaku. Sedikit saja aku menyinggung keburukan Wanda, ibu mertuaku malah memarahiku. Pernah sehabis memergoki Wanda dan Mas Evan berduaan di dalam kamar. Dan Mas Evan hanya mengenakan boxer pendek waktu itu. Aku berniat untuk memecahkan masalah ini bersama ibu mertuaku. Tapi apa jawabannya? Mah, tadi aku tidak sengaja melihat Wanda dan Mas Evan berduaan di dalam kamar. Dan sepertinya mereka... Hus, jangan bicara begitu. Wanda itu perempuan baik-baik, Naura. Tidak mungkin dia berbuat macam-macam. Apalagi sama suamimu. Berduaan di dalam kamar, mungkin mereka ngobrol biasa.
Evan juga tidak mungkin berbuat tidak senonoh sama Wanda, adik iparnya sendiri. Kamu tidak usah mencurigai Wanda ataupun suamimu. Mereka itu orang-orang baik. Ibu percaya sama mereka berdua. Ibu mertuaku malah langsung memotong pembicaraanku yang belum selesai dengan perkataan seperti itu. Aku menghela nafas mendengar penuturan ibu mertuaku. Dia sepertinya tidak akan mempercayai penjelasanku lagi. Dia sudah menekankan agar jangan mencurigai Wanda dan suamiku, dan juga jangan mengintimidasi mereka. Tante, Mas Evan, terdengar suara Wanda menggema di ruang tamu memanggil. Iya, ada apa Wanda? Kok kelihatannya kamu senang sekali? Ibu mertuaku mendekati Wanda. Iya Wanda, kok antusias begitu sih? Mas Evan ikut menimpali. Aku penasaran ada apa gerangan. Pulang-pulang pakai teriak-teriak. Aku ikut mendekati mereka. Oh iya lupa, Mbak Naura, sini dong duduk sama-sama bareng kita. Ini Wanda sudah bawain hasil tes kalian. Ayo kita buka sama-sama. Mana? Ibu sudah tidak sabar ingin melihatnya juga. Ibu mertuaku juga terlihat berbinar-binar sekali. Wanda dengan hati-hati membuka amplop yang membungkus hasil tes itu. Bukannya menyerahkan amplop itu kepada kami, malah tanpa disuruh Wanda membukanya sebelum izin dariku ataupun dari Mas Evan. Sungguh semakin membuatku nek saja melihat tingkahnya. Namun sebisa mungkin aku menampakkan raut wajah yang biasa-biasa saja. 2 lembar kertas Wanda keluarkan. Lalu meletakkannya di atas meja dengan tujuan agar kami bisa membacanya bersama-sama. Kuperhatikan lembaran itu, dan kubaca dengan saksama. Pertama surat analisis dokter mengenai Mas Evan. Alhamdulillah Mas Evan dinyatakan sehat. Tidak ada masalah apapun untuk Mas Evan. Lalu pandangan kami beralih ke lembaran keterangan dokter buatku. Kubaca lagi dengan saksama. Hatiku deg-dikduk. Lalu sederet huruf-huruf yang tertera di atas lembaran itu perlahan-lahan membuatku lemas. Aku dinyatakan punya sel telur yang bermasalah, dan 99% dinyatakan memiliki kendala dalam proses pembuahan. Itu artinya sebuah kemungkinan besar menunjukkan kalau aku tidak mampu memberikan Mas Evan keturunan. Ibu mertuaku juga terlihat syok sehabis membaca huruf-huruf terakhir itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya terdiam lemas. Nah kan Tante, apa yang Wanda bilang? Seharusnya sudah sejak awal kita melakukan tes ini. Sekarang kita jadi tahu kan, mengapa Mbak Naura dan Mas Evan tidak kunjung diberikan keturunan? Masalahnya itu ada pada mbakku sendiri, Mbak Naura. Wanda memecahkan kebisuan kami dengan kata-kata yang menyayat hatiku. Kata-katanya ada benarnya juga. Surat itu dengan jelas memberikan penjelasan itu. Iya Wanda, kamu benar. Kemungkinan besar aku tidak bisa memberikan keturunan untuk Mas Evan dan cucu untuk Mama. Naura minta maaf ya Mas. Mama yang sabar ya. Siapa tahu masih bisa diperjuangkan. Kan tadi dinyatakan 99%. Masih ada kemungkinan 1% lagi. Mas Evan seperti berusaha menghiburku, tapi tatapan Wanda seperti tidak suka mendengar ucapan Mas Evan. Mas, 1% itu rasanya tidak mungkin terjadi jika dibandingkan dengan kemungkinan yang 99%. Ya siapa tahu saja kan? Dengan mencuri kesempatan melihat pandangan mata mereka berdua, aku sempat melihat Mas Evan memainkan matanya kepada Wanda. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka dengan hasil tes ini, walaupun mereka sudah berusaha, terutama Wanda. Mbak, kamu yang sabar ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah hasil kerja tim dokter. Aku turut prihatin dengan hasil tes ini, Mbak. Wanda memegang pundakku, berkata seolah-olah sedang menghiburku, tapi dari matanya bukanlah tatapan prihatin yang dia tunjukkan, melainkan tatapan penuh kemenangan. Dan untuk Tante Della, Tante yang sabar ya.
Tuhan pasti akan memberikan tante cucu dengan cara lain yang tidak kita duga-duga. Wanda menghibur ibu mertuaku dan memeluknya. Terima kasih Wanda, berkat usulmu, kita bisa mengetahui kenyataan ini. Sama-sama tante, lagi pula ini untuk kebaikan kita juga, agar bisa mencari jalan keluarnya. Iya, kamu benar Wanda. Aku melangkah lunglai menuju kamarku, tidak tertahankan kepiluan di hatiku. Keputusan dokter itu akurat sekali, tidak mungkin salah. Tapi apa mungkin aku ini benar-benar mandul? Kami tidak memiliki riwayat adanya keluarga yang mandul dari keluarga ayah ataupun ibu. Kemungkinan itu begitu besar, 99%. Sungguh angka yang sangat mengecewakan sekali. Setelah hasil pemeriksaan dokter keluar, sebuah kesepakatan pahit akhirnya diambil. Dengan berat hati dan setelah berdebatan panjang, diputuskan bahwa Mas Evan akan menikahi Wanda. Alasan utamanya agar Wanda kelak bisa memberikan keturunan bagi keluarga, sesuatu yang menurut vonis dokter sulit aku lakukan. Ibu mertuaku dengan air mata berlinang meminta izin langsung kepadaku. Awalnya hatiku hancur berkeping-keping. Aku bersikeras meminta cerai jika Mas Evan tetap menikahi Wanda. Bagiku, berbagi suami adalah sebuah pengkhianatan yang tidak termaafkan. Namun ayah mertuaku yang biasanya pendiam, ikut turun tangan. Beliau menasehati kami dengan bijak, meminta agar kami tetap bersama. Katanya, mungkin ada jalan lain yang belum kami ketahui. Demi menghormati ayah mertuaku dan dalam keadaan yang serba sulit, aku terpaksa menelan pil pahit. Dengan hati yang remuk redam, aku menerima Wanda menjadi istri kedua Mas Evan, sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Sejak persetujuan pernikahan itu, Wanda semakin menunjukkan kekuasaannya di rumah ini. Ia bagai mendapatkan angin segar, berlayar dengan penuh percaya diri. Keahliannya dalam mengambil hati ibu mertuaku yang sebentar lagi juga akan menjadi ibu mertuanya. Semakin terasa, dengan akting yang luar biasa, Wanda menjelma menjadi calon istri idaman di mata ibu mertuaku. Setiap tutur katanya lembut, setiap gerak-geriknya penuh perhatian. Ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memuji masakan ibu mertuaku, membantu pekerjaan rumah tangga dengan sigap, bahkan selalu punya cerita menarik untuk menghibur ibu mertuaku. Di sisi lain, aku merasa semakin terasing. Kehadiran Wanda seolah merenggut semua perhatian dan kasih sayang ibu mertuaku yang dulu tercurahkan kepadaku. Aku hanya bisa menyaksikan sandiwara sempurna itu dengan hati terluka, menyadari betapa lihainya Wanda memainkan perannya. Pagi ini, aku sengaja bangun lebih lambat. Kubiarkan saja Wanda menyelesaikan semua urusan dapur seorang diri. Selagi ada ibu mertuaku, Wanda selalu ingin bangun mendahuluiku. Padahal kalau ibu mertuaku sedang tidak ada di rumahku, dia bisa molor sampai telat berangkat kerja. Kali ini aku biarkan saja apapun maunya, karena nanti pujian ibu mertuaku akan terdengar sepanjang sarapan. Padahal lauk dan segala macam itu dia pesan lewat online. Sengaja dia mengharuskan pesanan datang lebih awal, walaupun dia harus membayar sedikit mahal. Toh dia tidak membayar semua pesanan itu dengan uangku. Jadi masa bodoh sajalah. Peduli amat. Ibu dan Mas Evan tidak pernah tahu kalau ternyata bukan Wanda yang memasak semuanya. Karena sebelum mereka keluar dari kamarnya, semua pesanan Wanda sudah sampai ke rumah. Bahkan terkadang sudah terhidang di atas meja makan. Untuk menghilangkan jejak, ketika ibu mertuaku bangun, biasanya Wanda kelihatan menyibukkan diri dengan menggoreng ikan atau apalah itu. Wanda pikir aku tidak tahu semua itu. Aku sering memergokinya mengambil pesanan itu di depan rumah. Rupanya itu alasannya melarangku untuk memasak setiap hari. Tapi itu selagi ada ibu mertuaku. Kalau tidak ada ibu, jangankan mau berkutat di dapur. Sepatunya saja dia kirim ke laundry. Tapi selagi ada ibu mertuaku semuanya seperti sepatu, pakaian, bahkan bajuku juga dia cuci sendiri.
Entah apa yang dipikirkan wanita itu. Lezat sekali ya masakan Wanda. Kamu Naura, bolehlah kamu belajar sama Wanda bagaimana cara memasak yang enak seperti ini. Wanda tersenyum semeringah mendengar pujian ibu mertuaku. Seperti biasa, pujian ibu mertuaku selalu mengiringi sarapan setiap pagi. Iya nih Bu, makanya Naura sengaja minta tolong ke Wanda untuk memasak. Soalnya masakannya sedap sekali. Iya kan Wanda? Aku membenarkan ucapan ibu sehingga membuat senyuman Wanda semakin melebar. Dalam hatiku aku cekikikan melihat tingkahnya. Memang kamu akan aku suruh-suruh mengerjakan seluruh tugas rumah tangga ini sendirian, Wanda? Iya, Mbak Naura, supaya Mbak bisa menjadi menantu idaman nantinya. Kalau Wanda insya Allah, Bu, bisa menjadi menantu idaman dan istri idaman yang tentunya bisa memberikan keturunan kepada Mas Evan. Jawaban Wanda seperti menyambar. Oh, berarti dia ingin menunjukkan ke ibu mertuaku bagaimana contoh menantu dan istri idaman ke ibu mertuaku. Iya Wanda, semoga kamu benar-benar bisa menjadi istri idaman dan menantu yang baik untuk Evan dan ibu. Amin Bu. Wanda langsung mengaminkan ucapan ibu. Iya Bu, Naura juga berharap demikian. Jangan sampai yang terjadi malah kebalikannya. Iya kan Bu? Aku pun pura-pura ikut mendukung percakapan mereka. Tapi sepertinya bagi Wanda ada yang salah dengan perkataanku barusan. Dia malah mendelik melihatku. Kubalas mata mendeliknya dengan senyum yang aku buat semanis mungkin. Ketika ibu telah menyelesaikan sarapannya, ia segera meninggalkan dapur. Wanda, masakan pesananmu ini emang benar-benar enak ya. Aku akan ikut senang jika kamu memesan makanan seperti ini setiap pagi. Tidak usah bayar pembantu untuk membuat masakan. Lanjutkan terus setiap pagi ya Wanda. Jangan lupa aktingmu di depan ibu mertua dibuat lebih bagus lagi. Buktikan ibu mertua benar-benar lebih menyukaimu dibandingkan aku. Bilang saja kalau aku ini iri kepadamu. Iya kan Wanda? Kok bisa sih kamu aktingnya sepandai bintang film? Dan juga iri kepadamu. Kok repot-repot bersusah payah menarik perhatian ibu mertua? Bukan iri ya, tapi muak. Bilang saja kalau kamu itu iri kan? Kamu itu ya Mbak, punya suami, suaminya malah selingkuh. Kasihan sekali kamu Mbak. Iya, kasihan sekali melihatmu yang harus bersusah payah memperjuangkan suami orang. Sampai bela-belain mau menjadi layaknya babu. Kasihan. Kamu yang sabar ya, Wanda. Nanti juga Mas Evan akan saya serahkan kepadamu kok, kataku. Iya memang, sebentar lagi Mas Evan akan menjadi suamiku. Kamu akan dia ceraikan. Kalau kamu menolak untuk dicerai, maka kamu akan dimadu. Aduh, bagaimana ya sakitnya dimadu sama suami? Wanda berusaha memojokkanku, tapi aku tanggapi dengan senyum lebar. Dia pikir aku akan tersulut emosi. Tidak, Wanda. Betul, Wanda. Nanti aku akan menolak untuk dicerai, karena aku ingin kamu merasakan sedapnya berbagi suami denganku. Biar kamu tahu juga bagaimana bahagianya menjadi maduku. Asam-asam pedih gitu. Hahaha. Bahkan nanti aku akan menyuruh Mas Evan untuk menikahimu lebih cepat. Silahkan kamu mau bilang apa. Yang pasti Mas Evan lebih mencintaiku dibandingkan kamu. Dan kamu bakal diusir dari rumah ini. Aduh Wanda, kamu pikir siapa yang mempunyai rumah ini? Sehingga kamu pikir akan begitu mudah untuk mengusirku. Kita lihat saja nanti siapa yang bakalan keluar. Perjuanganmu dalam mengambil suami orang patut diacungi jempol, Wanda. Oh iya, kalaupun ada yang namanya medali pelakor, kamu pantas untuk menerimanya. Oh iya, sekarang, sebelum calon mertuamu kembali ke dapur, ini meja makan buruan dibersihin. Aku ingin berangkat kerja buru-buru. Bye. Kutinggalkan dia dengan meja makan yang masih berantakan. Biar Wanda saja membersihkannya.
Tuh Wanda, rasain kamu. Emang enak aku buat jadi babu. Hari ini tempat hari pernikahan Siri, suamiku dan adikku. Aku tahu pernikahan ini bertentangan dengan pemikiranku. Tapi bukankah ini yang Mas Evan dan Wanda inginkan? Biarlah mereka merasakan buah dari impiannya. Aku sibuk menyiapkan persiapan acara pernikahan mereka. Dan tidak lupa aku mengenakan kebaya mocha yang terlihat anggun dipadukan dengan warna kulitku. Sedangkan rambutku, aku tutup dengan pasmina berwarna senada. Aku tidak boleh menangis. Ingat Naura, tidak ada air mata yang akan jatuh dari sudut mataku hari ini. Ini adalah hari yang bahagia untuk Wanda. Meskipun hanya menikah siri, namun sudah cukup untuk membuat wanita itu bahagia. Apa yang membuatnya begitu berambisi untuk menjadi istri suamiku? Aku tidak mengerti. Dari ujung sana mataku menangkap sosok wanita berkebaya putih cerah dengan sanggul dan make up yang terlihat natural berjalan menuju ke arahku. Itu Wanda. Perlahan dia mulai mendekat dan berhenti tepat di depan mataku. Naura, mulai hari ini kamu akan tahu betapa sakitnya diduakan, betapa pedihnya bila dimadu. Kamu bahagia kan, Mbak Naura? Aku harap kamu tidak akan menumpahkan air matamu di saat akad nikah kami nanti. Wanita itu berucap dengan penuh kepercayaan diri, dengan nada yang penuh kemenangan. Dan satu lagi, selamat menikmati kemandulanmu. Tidak akan ada yang akan memperhatikanmu lagi. Dan juga sebenarnya Mas Evan memang tidak membutuhkan kamu lagi. Tapi karena belas kasihannya kepadamu, maka kamu tidak diceraikan. Kembali dia melemparkan kata-kata sindiran untukku. Dia seolah telah memenangkan sebuah permainan yang hebat. Tapi sayangnya ini bukanlah permainan yang patut dibanggakan. Di pikirannya aku akan terlalu terluka dengan kemenangan ini. Kamu boleh bangga dengan kemenangan atas perjuanganmu selama ini, Wanda. Aku mengucapkan selamat menikmati hari-hari baru bersamaku dan suamiku. Kamu akan menikmati sedapnya bermadu denganku. Selamat memulai, Wanda. Aku pastikan kamu akan menderita, Naura. Kalau kamu akan membuatku menderita, maka aku sudah cukup berbaik hati kepadamu. Karena terlebih dahulu membuatmu bahagia dengan menyerahkan suamiku kepadamu. Selebihnya dari itu, kita belum menjalaninya. Ingatlah, Wanda, tidak semua yang terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak usah banyak meracau kamu, Mbak. Nikmati saja hatimu yang sedang terluka itu. Aku turut prihatin melihat nasibmu. Wanda menyengir sinis menatapku. Mungkin hari ini kebahagiaannya terlalu memuncak, sehingga menganggapku terlalu terpojok. Itu jalan cara pikiranmu, Wanda. Para tamu mulai berdatangan. Tidak banyak, hanya dihadiri oleh keluarga Mas Evan dan keluarga Wanda. Tapi yang membuatku tidak enak, tidak ada satupun keluarga ayahku di sana. Hanya ada keluarga dari ibu tiriku, ibunya Wanda. Ibunya Wanda berjalan dengan angkuh dan sombong. Begitulah sikap ibu tiriku. Jangankan untuk bisa dekat dengannya, menatapku saja dia tidak suka. Dulu ayah menikahi perempuan itu ketika belum genap 40 hari usia kepergian ibu ke alam kubur. Saat itu aku masih SD. Karena ketidaksukaannya kepadaku, dan ayah yang juga terlalu sayang dengan istri barunya, yang memang memiliki wajah yang lebih menarik dibandingkan ibuku dulu. Semua itu karena faktor usia, karena memang usia ibuku yang lebih tua. Karena suasana rumah aku rasa tidak nyaman lagi dengan kehadiran ibu baruku yang tidak bersimpati kepadaku itu. Maka aku memilih untuk keluar dari rumah orang tuaku. Aku memilih sekolah di sekolah asrama. Dengan begitu aku merasa lebih nyaman. Untung ayahku masih mau membiayai sekolahku. Untungnya di sekolah prestasiku membanggakan, sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa. Lulus kuliah dengan hasil yang membanggakan. Perjuanganku tidak sia-sia. Aku berhasil lulus dengan hasil yang membanggakan. Di acara wisuda,
Ayah datang tanpa ibu, sambungku. Tapi dia datang bersama seorang gadis cantik yang aku ketahui bernama Wanda. Itulah kali pertama aku melihat adikku. Memang ketika bertemu dulu, Wanda sudah menunjukkan kekagumannya kepada Mas Evan yang masih berstatus pacarku. Dulu pernah aku pulang ke rumah ketika adikku masih kecil. Lagi-lagi karena ibu sambungku tidak menyukaiku, aku harus kembali pergi. Setelah sekian lama tidak berjumpa dengan Bu Heni, ibu sambungku, maka kami dipertemukan kembali di pernikahan Wanda. Tapi sayangnya, pernikahan ini juga adalah pernikahan kedua suamiku. Halo Naura, kita bertemu lagi ya di sini. Setelah sekian lama tidak jumpa. Apa kabarmu, Naura? Sapaan Bu Heni membuyarkan lamunanku. Dia sudah datang rupanya. Ada gurat bahagia dari senyumannya. Apakah dia mendukung langkah putrinya itu? Kalau dia benar mendukungnya, maka ibu seperti apa perempuan ini? Aku menyalami tangan Bu Heni. Seperti yang ibu lihat, aku sekarang baik-baik saja. Aku harap kamu ikut bahagia dengan pernikahan Wanda. Dan aku doakan semoga hatimu tidak terlalu terluka. Ucapan itu sungguh bertujuan untuk menyinggungku. Memangnya ada seorang istri yang berbahagia di hari pernikahan suaminya dengan wanita lain? Dan sepertinya doa ibu sudah dikabulkan. Jawabku pendek. Naura, aku ikut prihatin melihat nasibmu. Ada baiknya kamu melepaskan saja suamimu, supaya Wanda bisa hidup dengan tenang bersama suaminya. Namun sikapnya sama sekali tidak mengekspresikan keprihatinan, melainkan sebuah sindiran pahit. Ini masalah kami, Bu. Tidak ada yang bisa mengatur akan apa yang harus kami lakukan. Silahkan ke sana, Bu. Mungkin Wanda dan suaminya sudah menunggu Anda. Acara akan segera dimulai. Aku mengambil tempat duduk tepat di belakang Mas Evan. Sepanjang acara, aku berusaha tegar. Mungkin hanya orang-orang yang pernah berada di posisiku saja yang bisa menjelaskan bagaimana perasaanku saat ini. Sekilas kulirik ke arah para tamu yang duduk di sebelah sana. Tanpa sengaja pandanganku tertuju kepada seseorang yang juga tengah menatapku. Namun dengan cepat dia memalingkan wajahnya dariku. Sah! Ucapan yang terdengar menggema itu menandakan sahnya pernikahan sang adik dan suamiku. Perjuanganku berhasil. Tidak ada air mata yang jatuh sepanjang acara ini. Mungkin mataku hanya sedikit memerah. Aku melangkah keluar dari ruangan yang menjadi saksi bisu pernikahan dua orang terdekatku itu. Di luar kurasa suasana lebih baik. Setidaknya ini mengurangi rasa hambarnya nasib pernikahanku dan Mas Evan. Hai, pikiranku tersentak dengan suara berat di sampingku. Spontan aku melihat ke arah suara yang menyapaku barusan. Dia orang yang tadi kupergok sedang memperhatikanku di dalam tadi. Seorang laki-laki tinggi tegap dengan wajah yang sepertinya ada darah Timur Tengah yang mengalir dalam tubuhnya. Kumis dan jambang tipis namun jelas itu menambah citra kewibawaannya. Siapa dia? Mengapa mengikutiku keluar? Sedangkan para tamu masih ada di dalam. Iya, ada apa ya? Jawabku pendek. Suasana saat ini tidak memungkinkan aku bicara banyak. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Bersabarlah. Ingat, waktu belum berhenti hanya sampai di sini. Masih ada waktu yang lain yang lebih baik dari hari ini. Suara itu berat, dingin namun berarti. Pria ini benar, waktu belum berhenti di sini. Masih ada waktu untukku membahagiakan diriku sendiri. Saat ini kamu boleh diam dan larut dalam suasana hatimu. Tapi kalau berkenan, di lain kesempatan bicaralah denganku. Aku akan berusaha menjadi pendengar yang baik untukmu. Ini kartu namaku, disimpan saja. Jika sewaktu-waktu kamu membutuhkan bantuanku, hubungi saja aku, tidak usah ragu. Laki-laki berjambang itu menyerahkan sebuah kartu nama. Langsung saja aku simpan ke dalam tas.
tanpa kulihat dan tanpa bertanya siapakah nama laki-laki misterius itu. Dia meninggalkanku kembali, masuk ke dalam area gedung yang tidak terlalu besar untuk ukuran seorang pengusaha seperti Mas Evan. Siapa laki-laki tadi? Sebulan berlalu, dan kejanggalan itu akhirnya menyeruak ke permukaan. Setelah Wanda menjalani pemeriksaan di dokter kandungan, kabar kehamilan itu datang. Namun usia kandungannya yang sudah 3 bulan menimbulkan tanya. Dokter hanya tersenyum tipis dan memberikan penjelasan medis seperlunya. Tetapi ayah dan ibu mertuaku saling pandang, merasakan ada yang janggal dalam kabar bahagia itu. 3 hari sebelumnya, sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal masuk ke dalam ponselku. Naura, ini Fakih. Kita bertemu di pernikahan adikmu. Ada yang perlu kamu tahu. Ternyata Mas Fakih, teman kuliah Mas Evan yang kini menjadi dokter, telah mengamati pernikahanku selama 2 tahun ini. Ketika kami bertemu di sebuah kafe, ia mengungkapkan keprihatinannya. Aku kasihan melihatmu, Naura. Aku tahu Evan dan Wanda tidak jujur kepadamu. Dan malam itu, di ruang kerjanya yang tenang, Mas Fakih membuka sebuah amplop coklat. Ini hasil tes kesuburan Evan 2 tahun lalu, katanya pelan. Mataku membelalak membaca sederetan angka dan istilah medis. Mas Evan mandul? Tanyaku tak percaya. Mas Fakih mengangguk. Dan hasil tes yang Wanda berikan kepadamu itu ternyata palsu. Aku melacaknya. Itu milik seorang wanita yang kutemui di rumah sakit. Dia sedang konsultasi masalah kesuburan. Dengan bukti di tangan, kami menghadap ayah dan ibu mertuaku. Aku menceritakan semuanya. Dengan suara bergetar menahan emosi. Mas Fakih menguatkan dengan penjelasannya sebagai seorang dokter. Ini pemalsuan, Om, Tante. Naura subur. Justru Evanlah yang tidak bisa memiliki keturunan. Amarah ayah mertuaku meledak. Evan, bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada istrimu? Ibu mertuaku menangis terisak. Tidak menyangka pengkhianatan ini datang dari anak dan menantunya sendiri. Malam berikutnya, ayah dan ibu mertuaku mengumpulkan kami semua. Mas Evan dan Wanda datang dengan wajah bingung. Aku menggandeng Mas Fakih, dan di belakangnya muncul seorang pria dengan wajah pucat. Fandi? Tanya Wanda tercekat. Naura, apa maksud semua ini? Tanya Mas Evan dengan nada tinggi. Aku menarik nafas dalam. Ini hasil tes kesuburan yang sebenarnya, Mas. Kamu yang mandul, dan kehamilan Wanda. Aku menatap Fandi. Anak ini bukan anakmu. Kamu pembohong, teriak Wanda histeris, berusaha meraihku. Aku hamil anaknya Mas Evan. Kamu yang mandul, Naura. Namun kehadiran Fandi membungkamnya. Wanda, kita sudah sepakat, lirih Fandi. Anak ini adalah anakku. Wajah Mas Evan berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap Wanda dengan nanar, lalu dengan kasar menyapu semua vas bunga dan figura foto di atas meja hingga berantakan. Kalian berdua, raungnya. Matanya merah padam menatap Wanda. Siap menerkam. Mas Fakih dengan sigap menahannya, mencegah amarah buta itu melukai Wanda. Ruangan itu dipenuhi dengan isakan Wanda, raungan Mas Evan, dan tatapan kosong ayah dan ibu mertuaku yang menyaksikan kehancuran rumah tangga anak mereka. Di tengah kekacauan dan emosi yang memuncak, ayah mertuaku akhirnya angkat bicara dengan suara berat namun tegas. Cukup, Evan. Apa yang telah kamu lakukan ini sangat memalukan. Kamu tidak hanya mengkhianati Naura, tapi juga menghancurkan kepercayaan kami. Ibu mertuaku hanya bisa menangis dalam pelukan ayah mertuaku. Hatinya hancur melihat kenyataan pahit ini. Mas Evan terduduk lemas di lantai. Air matanya akhirnya mengalir di wajahnya. Penyesalan terlambat menyergapnya. Wanda di sisi lain terus saja terisak.
menyadari bahwa semua kebohongannya telah terbongkar. Fandi hanya bisa menatapnya dengan raut wajah terluka. "Naura," kata ayah mertuaku dengan nada lembut, "kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Keputusan ada di tanganmu. Kami akan mendukung apapun yang kamu pilih." Ibu mertuaku mengangguk mengiyakan. Air matanya masih belum berhenti mengalir. Aku menatap Mas Evan dan Wanda bergantian. Rasa sakit, marah dan kecewa bercampur aduk dalam hatiku. Namun di tengah semua itu, ada setitik kejelasan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan ini. Dengan menarik nafas dalam, aku berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. "Aku rasa ini sudah berakhir. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi." Mas Evan menatapku dengan tatapan memelas. Namun aku sudah memantapkan hati. Terlalu banyak luka yang telah mereka torehkan. Aku berbalik menatap ayah mertuaku dan ibu mertuaku. "Terima kasih atas dukungan kalian. Mama, ayah." Aku mengalihkan pandanganku pada Mas Fakih. "Terima kasih Mas Fakih. Kamu telah membukakan mataku." Mas Fakih hanya mengangguk tulus. Malam itu, dengan bantuan Mas Fakih, aku meninggalkan rumah yang dulunya adalah istanaku. Kini hanyalah reruntuhan kebohongan. Aku membawa serta hati yang terluka, namun juga secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di luar sana, mentari pagi akan menyambutku dengan lembaran hidup yang baru, tanpa pengkhianatan dan kebohongan. Aku tahu, waktu memang belum berhenti di sini. Ada waktu lain yang lebih baik menantiku. Kini aku akan menuliskan babak kebahagiaanku sendiri. Beberapa waktu berlalu setelah malam penuh drama itu, kehidupan di rumah mantan suamiku berubah drastis. Ayah mertuaku dan ibu mertuaku sangat kecewa dengan Mas Evan dan Wanda. Hubungan mereka merenggang. Dan Wanda akhirnya menikah dengan Fandi tidak lama setelah perceraianku dengan Mas Evan resmi diputus. Mereka pindah ke kota lain, mencoba membangun hidup baru dengan bayi yang tidak bersalah. Mas Evan sendiri nampak menyesali perbuatannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan segalanya. Istri yang tulus, kepercayaan orang tua, dan keharmonisan keluarga. Sementara itu, aku perlahan mulai menata kembali hidupku. Dengan dukungan keluarga dan teman-teman, aku bangkit dari keterpurukan. Fokusku kembali pada karirku yang sempat terabaikan. Luka di dalam hati memang belum sepenuhnya sembuh, namun waktu perlahan menjadi obat yang mujarab. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe, aku kembali bertemu dengan Mas Fakih. Kali ini suasana terasa lebih santai. Kami berbincang banyak hal, bukan hanya tentang masa lalu yang kelam, tetapi juga tentang harapan dan impian masa depan. Ternyata, Mas Fakih adalah sosok yang hangat dan memiliki kepedulian yang besar. Beberapa bulan kemudian, takdir kembali mempertemukan kami dalam situasi yang berbeda. Benih-benih ketertarikan yang dulu sempat terpendam, kini mulai bersemi. Kami saling mendukung, berbagi cerita dan menemukan kenyamanan satu sama lain. Waktu terus berjalan. Aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari belas kasihan atau kebohongan, melainkan dari cinta dan ketulusan. Aku menikah dengan Mas Fakih, seorang pria yang menghargaiku apa adanya, yang melihat kekuatanku di balik kerapuhan. Kami membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan saling percaya. Meskipun masa lalu meninggalkan bekas luka, aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa setiap kejadian, seburuk apapun itu, pasti mengandung hikmah. Pengkhianatan Mas Evan dan Wanda justru membuka jalanku menuju kebahagiaan yang lebih hakiki. Aku akhirnya menemukan bahwa waktu memang tidak pernah berhenti, dan selalu ada kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang lebih baik. Asalkan kita berani melangkah dan membuka hati untuk kemungkinan yang baru. Tamat.